pagi adik-adik semuanya. Wah, kita bersyukur ya hari ini kita bertemu lagi untuk di sekolah minggu. Meskipun kita melalui virtual, nggak apa-apa ya. Kita tetap semangat. Luar biasa Tuhan Yesus untuk hidup kita. Apa buktinya coba adik-adik? Nah, kita bisa bernafas dengan leluasa hari ini ya. Tubuh kita kuat, sehat ya. Wah, juga kita bisa menikmati makanan dengan lezat ya. Mata kita bisa melihat semua ciptaan Tuhan. Itu semua karena kebaikan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan Yesus, adik-adik. Jadi kita harus bersyukur pagi hari ini. Nah, rasa syukur kita dengan apa? Iya, siapa yang bisa jawab? Iya, pinter ya. Jadi rasa syukur kita datang beribadah kepada Tuhan hari ini, mau memuji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita serahkan pikiran kita, hati kita, telinga kita. Buat apa? Buat mendengarkan firman Tuhan, mulut kita untuk memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, tangan kita untuk bergerak ya. Jadi hari ini kita mau bersama-sama bersuka cita. Nah, sekarang Bu Esti mau tanya dulu nih. Coba tadi pagi siapa nih bangun tidur yang sudah berdoa? Oh, pinter, anak hebat, anak cerdas, semua sudah berdoa ya habis bangun tidur. Nah, itu kita mencari Tuhan yang utama. Jadi berdoa dulu. Begitu bangun tidur, buka mata, jangan cari susu dulu, cari makanan, cari mainan. Aduh, apalagi nih, cari HP ya. Mana mama gitu ya. HP ku mana? Nah, anak-anak yang pertama kita bangun tidur yang dicari adalah Tuhan Yesus dulu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang memberi nafas kehidupan. Adik-adik jangan lupa ucapkan selamat hari Minggu ya. Buat mama, buat papa, juga opa, oma atau opung ya. Nah, suster juga katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah ya. Yuk kita mau naikkan pujian nih. Yang pertama kita mau naikkan pujian, satu anak Tuhan bawa teman ke sekolah minggu. Nah, kita sama-sama ya. Karena kita mau ngajak teman-teman ya datang sekolah minggu, kita memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Kita berjalan bersama-sama ya, ajak teman-teman bergandengan tangan mau ke sekolah minggu. Nah, sampai 10 anak. Coba kalau kita satu-satu bawa teman, jadi penuh ya gereja kita. Yuk bersama-sama kita naikkan pujian, satu anak Tuhan bawa teman ke sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak
Wah, gue sih senang loh. Adik-adik nyanyinya dengan semangat. Hebat kalian anak luar biasa ya. Nah, saatnya kita mau berdoa adik-adik. Kita mau minta kepada Tuhan Yesus untuk memimpin, menolong kita dalam ibadah kita hari ini. Dan juga kita mau berdoa untuk teman kita yang sakit, supaya Tuhan juga pulihkan, Tuhan juga sembuhkan, ya. Jadi kita berdoa minta kepada Tuhan Yesus. Juga kalau ada saudara, adik-adik yang sakit, jangan lupa juga didoakan. Karena firman Tuhan di Mazmur 103 ayat 3, Tuhan berkata bahwa Tuhan dapat mengampuni segala dosa kita dan juga dapat menyembuhkan segala penyakit. Nah, kita imani adik-adik, kita minta Tuhan Yesus untuk menyembuhkan, memulihkan teman-teman dan juga saudara kita yang sakit. Ya, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan sudah menolong kami, menyertai hidup kami, sehingga kami dapat beribadah kepadamu ya Tuhan. Terima kasih saat ini Tuhan kami datang bersama-sama. Kami mohon pengampunan daripada Tuhan Yesus. Engkau mengampuni segala dosa kesalahan kami. Dan Tuhan, kami saat ini kami berdoa untuk teman kami yang tidak dapat hadir karena sakit. Tuhan Yesus pulihkan. Juga saudara kami yang hari ini sedang berbaring karena sakit. Tuhan Yesus juga Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Dan kami mau serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalian ada sukacita enggak? Coba dilihat, ada senyumnya enggak? Nah, adik-adik, kalian juga bisa lihat yuk. Lihat coba, tengok papa, mama. Ada apa, mama? Ada suster juga? Ada sukacita enggak? Oh, ada ya. Wah, hari ini ternyata semua yang ada di rumah kita masing-masing ada sukacita loh. Hari ini harinya Tuhan, hari Minggu, hari untuk ibadah, maka kita ada sukacita. Yuk kita mau naikkan pujian ini dengan sukacita. Sungai mengalir di hatimu dengan sukacita, dengan bergerak, dengan menari. Kita bersyukur ya, kita bisa sama-sama naikkan pujian ini. Adik-adik, kita tadi sudah bergoyang, menari, bersukacita. Wah, sudah berkeringat ya adik-adik ya. Oh, hebat ya, tubuh kita sehat. Nah, saatnya adik-adik kita mau dengar firman Tuhan loh. Hari ini kita mau belajar. Nah, ya,
belajar untuk taat kepada Tuhan, untuk setia kepada Tuhan, ya, taat untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk itu kita mau sama-sama siapkan hati kita, pikiran kita, nah, ya, supaya firman itu tertanam di hati kalian dengan sungguh-sungguh, dan kalian menjadi anak-anak yang hebat, luar biasa kuat di dalam iman, ya, tidak takut karena punya Tuhan Yesus, ya. Jadi kita mau taat. Nah, kita naikkan pujian hari ini. Ku ingin dengar firman Tuhan, ya. Jadi firman Tuhan ku tanam di hatiku supaya tumbuh subur, berbuah lebat. Kalian bisa menceritakan kabar baik firman Tuhan kepada teman-teman, ya, karena firman Tuhan itu adalah kekuatan kita, adik-adik, ya. Yuk kita sungguh-sungguh kita naikkan pujian ini dengan berlipat tangan, ya, karena kita mau dengar firman Tuhan. Jadi kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Halo adik-adik, apa kabar? Kita berjumpa lagi dalam acara ibadah di sekolah minggu bersama Kanto, GKI Taman Aries. Kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau masuk dalam doa. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kasih setiamu, buat anugerahmu Tuhan, buat kami semua yang boleh hadir saat ini, boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya bagian daripada firman yang sebentar hendak kami baca, kami renungkan, kami dengarkan kisahnya Tuhan. Bila Engkau mau berbicara kepada kami masing-masing supaya kami boleh mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pimpin sertai Kanto Tuhan supaya dimampukan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh mengerti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, kita beberapa minggu yang lalu sudah banyak mendengarkan kisah mengenai ada tokoh Daud, ada tokoh berikutnya Salomo. Hari ini kita mau belajar satu hal. Bagaimana tokoh-tokoh itu berperan, memberikan contoh teladan dalam kehidupan kita. Nah, minggu lalu khususnya kita sudah mendengarkan kisah mengenai Salomo. Apa sih yang kita dapat dengarkan atau dapat pahami mengenai tokoh Salomo ini? Mari kita lihat bagian daripada Salomo ini. Nah, siapa itu Salomo? Di dalam gambar ini dikisahkan bahwa Salomo itu seorang raja. Kalau dilihat dari penampilannya, masih cukup muda ketika dia menaiki tahta. Tapi jauh di kisah sebelum Salomo bisa menduduki tahta ini, kita mau melihat apa yang melatar belakangi
Salomo ini akhirnya menduduki tahta Israel, kerajaan Israel. Kita ingat siapa itu Daud? Ya, kita tahu bahwa masa kecil Daud itu diisi dengan keriangan. Meskipun sebagai anak yang paling kecil, tidak dianggap oleh kakaknya, oleh saudara-saudaranya. Namun, ketika mulai beranjak remaja, seperti dalam gambar ini, Daud mulai menunjukkan kemandiriannya dan selalu ceria dengan memuji Tuhan saat mengembalakan ternak yang menjadi tugasnya, juga menghalau binatang buas. Dan ketika Daud mulai beranjak dewasa, dengan keyakinan atas pimpinan Tuhan, berani, walaupun seorang diri, melawan dan mengalahkan Goliat. Walaupun menjadi pahlawan, ketika itu Daud mengalahkan Goliat dan namanya disanjung-sanjung oleh seluruh rakyat Israel, umat Israel. Karena tidak ada satu orang pun pada waktu itu yang berani menghadapi Goliat. Tapi Daud berani. Nah, ketika Daud sudah menjadi pahlawan, dianggap sebagai pahlawan, dan bahkan Daud pun ketika itu sudah diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja, menggantikan Saul. Di dalam gambar tersebut, ternyata Daud masih mau menolong Saul ketika dalam kegelisahannya dia memainkan kecapi. Dan alunan musik yang dilakukan oleh Daud ini menenangkan hati Saul. Daud tidak merasa bahwa dia sebagai calon raja pengganti, dia menjadi sombong. Tidak. Daud justru merendahkan hati. Dia masih merasa tidak layak sebagai raja. Dan beberapa lama kemudian ketika Daud sudah menduduki tahtanya, Daud pun bukan menjadi sombong, bukan menjadi arogan. Tetapi Daud justru begitu merendahkan hatinya. Dia tetap mengasihi Tuhan. Dia banyak menulis pengalaman hidupnya. Hari-harinya dipenuhi dengan puji-pujian, dengan tari-tarian. Dia memainkan kecapi. Nah, namun Daud pun sebagai manusia, sebagai raja, tidak luput dari dosa. Dan kita melihat apa bukti Daud sebagai orang yang rendah hati, sebagai orang taat dan mengasihi Tuhan. Ketika Daud jatuh ke dalam dosa, dia mengambil istri Uria, dan Uria tewas ketika dalam berperang. Tuhan menegur Daud melalui Nabi Nathan. Dan ketika teguran itu sampai kepada Daud, Daud begitu menyesal, begitu terkejut dengan teguran tersebut, sehingga Daud merasa bersalah. Dan perbuatannya itu pun menjadikan penyesalan Daud dalam hidupnya. Tapi Daud mau bertobat, memohon ampun kepada Tuhan. Namun, atas dosa yang dilakukan oleh Daud, tetap saja dosa, ya dosa. Tuhan tidak berkenan atas dosa. Dan ada hukuman sebagai akibat dosa tersebut yang harus Daud terima. Walaupun sudah menyesal, ya. Tapi hukuman itu tetap harus diterimanya. Tuhan juga melihat ketulusan hati dan rasa penyesalan Daud. Tuhan menghargainya. Bahkan Tuhan sangat menyayangi Daud.
sebagai orang yang tahu mengucap syukur. Dalam kesedihannya ketika anak yang sudah dilahirkan ternyata Tuhan panggil. Anaknya meninggal sebagai hukuman atas kesalahannya Daud. Tapi Daud tetap memuji Tuhan. Dengan musik yang dia mainkan. Dengan lagu-lagu. Dengan doa. Daud menaikkan syukur. Minta ampun pada Tuhan. Dan hari-harinya dipenuhi dengan ucapan syukur. Dan permohonan. Dan ketika Daud memerintah, memang banyak negeri-negeri tetangga yang mau menyerang. Tapi Daud tetap berharap kepada Tuhan untuk minta perlindungan. Karena Daud yakin pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Bukti Daud tahu bersyukur adalah ketika berniat membangun rumah Tuhan yang semula berpindah-pindah memakai tenda. Daud berniat untuk membangun rumah Tuhan. Namun, apa yang diniatkan oleh Daud, Tuhan belum berkenan menerimanya. Tapi, janji Tuhan adalah keturunannya, yaitu Salomo yang nanti menjadi keturunan Daud, dialah yang akan membangun bait suci, rumah Tuhan. Dan apa yang dialami oleh Daud ketika dia memerintah, dan apa yang Tuhan lakukan pada Daud. Kita bisa melihat bahwa apa yang ada di wilayah Israel yang semula merah ini adalah wilayahnya Daud. Ketika mulai menduduki tahta, jadi dari Saul, Daud, wilayah ini makin meluas. Orang makin segan terhadap Israel. Bukan karena kekuatannya, tapi ada kekuatan yang besar di balik tahta Daud, yaitu Tuhan memelihara hidup bangsa Israel. Karena Tuhan begitu mengasihi Daud, Tuhan juga menjaga keselamatan Daud dan bangsa Israel. Sehingga walaupun diserang, sering kali diserang oleh musuh, Daud terbebas dari mara bahaya. Nah, apa yang terjadi berikutnya ketika Daud sudah mulai semakin tua? Tuhan begitu mengasihi Daud. Ada satu hal yang Tuhan lakukan kepada Daud. Mengingat penyesalan Daud ketika dia sudah melakukan kesalahan, dia bertobat, dan Tuhan melihat bagaimana cara Daud hidup. Tuhan menyatakan janjinya kepada Daud. Di dalam 2 Samuel 7 ayat 1-17, cerita minggu lalunya, itu ayat 11 dikatakan akan diberikan keamanan dan keturunan. Ayat 12, keturunannya, anak kandungnya yang akan menjadi penerus kerajaan Israel. Dalam hal ini, Salomo. Salomo ketika memerintah, Tuhan mengizinkan untuk membangun rumah Tuhan. Itu anugerah. Karena ketika Daud memerintah, Tuhan tidak mengizinkan Daud membangun rumah Tuhan. Padahal itu cita-citanya sebagai wujud kasih Daud kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak mengizinkan. Dan ada satu janji Tuhan. Pesannya adalah Tuhan akan menjadi bapa bagi Salomo.
Dan Salomo akan menjadi anaknya, huruf besar, yaitu Tuhan. Salomo akan menjadi anak Tuhan yang dikasihi. Keluarga dan kerajaannya akan menjadi kokoh. Tuhan dengan kuasanya menjaga dan memelihara umat Israel dengan keamanan dan kemenangan dalam setiap peperangan. Mengapa disebut umat? Jadi Tuhan menjaga umatnya. Umat di sini dimaksudkan adalah karena Daud membawa bangsa Israel lebih mengenal Tuhan. Bukan hanya sebagai raja, tapi Daud membawa bangsa Israel lebih mengenal Allah. Tuhan sebagai Allah bagi bangsa Israel. Dan membawa bangsa Israel untuk beribadah kepadanya. Wilayahnya semakin luas. Nah, apa yang terjadi dengan Salomo? Kalau kita lihat ketika Salomo sudah memerintah, kekuasaannya bahkan melebihi Daud ayahnya. Kemegahannya, kalau kita lihat di gambar ini adalah hampir semua hiasan-hiasan di istananya dilapisi emas. Luar biasa. Semua dinding-dindingnya dilapis emas sehingga begitu semarak, begitu megahnya istana Salomo. Puji-pujian mengalun di mana-mana. Dan kemegahan serta kita kemarin mendengarkan kisah mengenai Salomo yang begitu penuh hikmat, bijaksana, karena itu yang diminta oleh Salomo pada Tuhan. Kemegahan dan kemasyuran Salomo sampai didengar oleh Ratu Seba. Ratu Seba ini sampai terkagum-kagum, penasaran, ingin melihat seperti apa itu Salomo. Dia ingin melihat Salomo itu seperti apa. Dan ujian itu ternyata Salomo bisa lewati, ada teka-teki dan segala macam. Sampai akhirnya Salomo makin dikenal oleh bangsa-bangsa lain. Tapi ada satu hal yang Tuhan pesankan kepada Daud sebelum Daud meninggal. Yaitu selain tadi Tuhan memberikan janjinya, Tuhan juga menyatakan hukumnya. Karena Daud sudah bersalah, Tuhan mengampuni. Tapi Tuhan memberi peraturan bagi penerus Daud. Jadi melihat Daud, Tuhan begitu mengasihi, mendukung, membela. Karena Tuhan melihat Daud itu tulus. Membawa bangsa Israel mengenal Tuhan sebagai Allah. Tapi untuk keturunannya yaitu Salomo, Tuhan memesankan kepada Daud. Dicatat di dalam 1 Raja-Raja 9, ayat 4 itu dikatakan selama hidup taat dan setia sama seperti Daud ayahnya. Itu dicatat dalam Alkitab. Bukan hanya taat dan setia, tapi menjalankan segala ketetapan dan peraturan Tuhan. Itu catatan pertama. Tuhan akan memperhatikan kalau itu dipenuhi. Yang kedua, tahtanya, ayat kelima itu tahtanya akan kokoh dan keturunannya tidak akan putus dari tahta Israel. Itu janji Tuhan kepada Daud akan penerusnya nanti. Tapi bukan hanya janji saja, bukan hanya hadiah iming-iming saja, tapi ada hal yang harus ditaati. Ada juga hukumnya jika melanggar. Yaitu di ayat 6. Di 1 Raja-Raja 9 ayat 6. Jika beribadah dan menyembah Allah lain, itu menjadi celaka. Dan ayat 7. Orang Israel akan dilenyapkan. Jadi jika melanggar perintah Tuhan ini, bahaya. Bukan hanya pimpinannya saja, tapi orang Israel, seluruh Israel, itu akan dilenyapkan.
ayat 8, apa yang menjadi cita-cita Daud pun membangun rumah Tuhan, itu bisa Tuhan akan runtuhkan juga. Tidak ada artinya membangun rumah yang megah, membangun istana yang megah, tapi hatinya tidak melekat kepada Tuhan. Itu yang dipesankan Tuhan kepada Daud. Akan penerusnya. Mengapa demikian? Karena bagi Tuhan, penyembahan berhala adalah kekejian bagi Tuhan. Ini sangat keras. Janji Tuhan sangat indah. Tapi hukumnya, kalau tidak dipatuhi, juga sangat keras. Ini yang harus kita semua pahami. Adik-adik juga bisa melihat bahwa hikmat, hadiah Tuhan berikan selama kita taat pada Tuhan. Nah, kita lihat Bait Allah sudah dibangun ketika Salomo bertahta. Nah, kisah Salomo berikutnya, apa yang bisa kita lihat? Apa yang akan kita temui selama pemerintahan Salomo? Ada yang tahu? Ya. Ternyata perbuatan Salomo itu ketika dia sudah memerintah sangat mendukakan hati Tuhan. Kira-kira apa yang terjadi? Ketika dia memerintah, ternyata Salomo itu tidak seperti Daud. Salomo itu memang namanya sudah masyhur, kemasyhurannya terdengar di mana-mana. Tapi kesalahan yang fatal juga, dia ternyata mengambil istri dari bangsa-bangsa lain, dari negeri-negeri lain, yang sebenarnya sudah ditaklukkan ketika zaman Daud. Dan ketika zaman Salomo pun sudah ditaklukkan. Tapi mesti diingat bahwa penduduk di negeri-negeri tetangga itu tidak menyembah Tuhan, tapi banyak allah-allah lain, banyak dewa-dewi yang disembah. Itulah yang Tuhan tidak inginkan. Tapi Salomo justru mengambil istri dari bangsa-bangsa lain itu. Dan apa yang terjadi? Kalau hanya mengambil istri saja, mungkin tidak masalah. Yang jadi masalah adalah istrinya memiliki adat istiadat, budaya, dan Tuhannya masing-masing. Sehingga apa yang dialami oleh Salomo beda dengan Daud. Salomo menuruti keinginan istrinya, membangun kuil-kuil bagi allah-allah dewa-dewa mereka, banyak dibangun kuil, banyak dibangun bukit-bukit pengorbanan bagi dewa-dewa mereka. Beda ketika zaman Daud. Ketika zaman Daud memerintah, kuil-kuil, bukit-bukit pengorbanan itu dimusnahkan. Tapi ketika Salomo memerintah, banyak kuil-kuil didirikan dan bukit-bukit pengorbanan bagi dewa-dewa didirikan juga. Sehingga banyak allah-allah lain yang disembah pada zaman Salomo tersebut. Jadi sangat beda ketika zaman Daud. Jadi mulai menyembah banyak berhala di situ. Nah, bagaimana Tuhan menyikapi sikap perbuatan Salomo ini? Di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 6, Tuhan menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Salomo itu adalah jahat di mata Tuhan. Bahkan dibandingkan tidak seperti ayahnya Daud, tidak seperti Daud.
Jadi pembanding bagi Salomo adalah Daud. Nah, dalam hal ini Tuhan sangat mengasihi Daud. Dan ayat 9 juga ditegaskan di situ. Tuhan sudah berkali-kali mengingatkan Salomo, menjumpai Salomo, tapi Salomo mengabaikannya. Jadi sudah diberikan teguran, sudah diberikan peringatan, tetapi Salomo tetap mengabaikannya, tidak mendengarkannya, tidak mematuhinya. Padahal semua kemegahan, kemewahan, hikmat itu pun adanya datang dari Tuhan. Nah, kalau ini sudah terjadi, semuanya ini sudah terjadi, kita coba ingat apa yang dijanjikan Tuhan kepada Daud mengenai keturunannya. Daud pernah diberikan janji bahwa Tuhan akan mengokohkan kalau keturunannya mematuhi perintah Tuhan. Menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan menyembah dewa-dewa yang merupakan kekejian bagi Tuhan. Dan di ayat 11 dikatakan, Tuhan akan mengoyakkan kerajaan Israel. Ini kerajaan Israel yang sudah ketika zaman Salomo, ini yang semula kerajaan Israel yang kuning ini, sudah berkembang menjadi yang biru, jadi sangat luas. Negeri-negeri lain banyak harus berurusan dengan Israel, karena wilayahnya menutup negeri-negeri lain. Akses ke laut itu harus melewati Israel. Jadi banyak hal yang harus bekerja sama dengan Israel, sehingga banyak pendapatan yang diterima oleh Israel. Namun, itu tidak menjadikan ucapan syukur buat Salomo. Dan akibatnya sangat fatal. Ayat 12 dikatakan, karena ingat janjinya kepada Daud, maka dilakukan hukuman itu tidak langsung kepada Salomo. Jadi janji Tuhan itu kepada Daud adalah keturunannya akan kokoh, akan dilindungi. Selama pemerintahan Salomo, keamanan sepanjang masa. Kedamaian, kemewahan, kemakmuran itu terjadi. Jadi karena Tuhan sudah berjanji seperti itu kepada Daud, walaupun Salomo melanggar perintah Tuhan, tapi Daud tetap harus menerima Salomo, keturunannya itu akan porak-poranda. Keturunan Salomo itulah yang akan menerima dampaknya. Dan di sini Israel akan terbagi menjadi dua. Yang kuning, satu kerajaan tersendiri, wilayah Yehuda, dan di atas Israel ada 10 suku di atas, dan satu Yehuda di bawah. Dan Tuhan menyayangi, menyisakan satu suku ini. Terjadi perpecahan di situ. Ada dua pemerintahan di bawah oleh Rehabeam, di Yehuda diperintah oleh Rehabeam, dan di Israel di utara, di bagian atas, diperintah oleh Yerobeam. Nah, Yerobeam juga sama. Banyak penyembah berhala, banyak patung-patung, berhala-berhala di situ didirikan. Dan Tuhan ternyata begitu kasihnya kepada Daud, sehingga tidak langsung hukuman itu diberikan kepada Salomo, walaupun nyata-nyata sudah bersalah. Tapi teguran tetap dilakukan. Tapi nama Salomo menjadi tercoreng karena perbuatannya. Dan keturunannya tidak lagi memerintah dengan kokoh. Nanti
keturunan berikutnya silih berganti. Banyak perang lagi di situ. Banyak pergantian kepemimpinan. Raja silih berganti raja. Nah, kita sudah melihat hal seperti ini. Bagaimana dengan kita? Kita sehari-hari sering mungkin menjumpai hal seperti ini. Ketika kita sedang asik bermain, mungkin lupa waktu, kita ditegur orang tua, kita ada nggak yang sering ngambek? Seperti anak laki-laki ini, dengan mukanya masam, ditegur mama, ditegur papa, seringkali malah marah. Padahal kalau main terlalu lama, itu akan merugikan. Mata akan sakit, bisa jadi minus, nanti pakai kacamata, mengganggu penglihatan kita. Juga kita jadi lupa makan, dan lain-lain. Dan sebenarnya yang Tuhan inginkan apa? Tuhan inginkan seperti ini. Semua bisa berbagi. Bagi cerita, berbagi sukacita, berbagi kesenangan, main bersama, ada kakak, adik, ada orang tua, mama, papa. Inilah keluarga yang Tuhan inginkan kita lakukan. Kita menjadi bagiannya. Dan buat diri kita, buat adik-adik sendiri, Tuhan juga mau. Tuhan ingin, seperti pesan Tuhan kepada Daud, sebagai anak yang baik, anak yang manis, anak yang taat, anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup dengar-dengaran dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Caranya ya dengan mentaati firman-Nya, mendengarkan kata orang tua, melakukan apa yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang Tuhan ingin nih. Nah, ini yang menjadi cerita kita hari ini. Dan ayat hafalan hari ini terambil dari Mazmur 37 ayat 3. Berbunyi, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ini menjadi hafalan buat kita. Kita diminta Tuhan untuk percaya kepada Tuhan. Bukan hanya percaya, tapi melakukan yang baik. Bukan seperti Salomo sudah dipesankan oleh Daud, tapi justru melakukan yang buruk. Tuhan bilang, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Kata setia ini juga buat kita. Supaya kita juga setia. Setia membaca firman Tuhan, setia juga kepada Tuhan. Dan apa yang menjadi ringkasan cerita hari ini, yang pertama adalah Tuhan adalah Allah yang cemburu, penuh kuasa dan setia pada janjinya. Jadi Tuhan tidak mau ada yang lain yang menjadi fokus buat dari kita. Allah mengasihi orang yang berkenan kepadanya dan selalu menepati janjinya. Nah, Tuhan dalam hal ini tidak ingin fokus kita yang suka main game, yang suka punya kesenangan sendiri, sampai hari-hari kita, waktu kita terpakai habis. Itu Tuhan tidak mau. Tuhan tidak inginkan. Itu sama saja menduakan Tuhan. Mengabaikan Tuhan. Jadi Tuhan mau waktu untuk bermain pun ada batasnya. Tapi perhatian, kasih kepada Tuhan pun jangan dilupakan. Juga mengasihi orang lain. Mengasihi papa, mama, kakak, adik. Itu pun yang Tuhan inginkan buat kita lakukan. Dan lakukanlah apa yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Ini yang menjadi firman Tuhan hari ini buat kita semua. Amin. Kita mau tutup dalam doa. Kita mau satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan,
buat setiap firman-Mu, buat setiap kasih karunia-Mu kepada kami, biarlah firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan baru buat kami. Dan kami boleh belajar untuk mengasihi Engkau. Kami boleh belajar untuk mendengarkan firman-Mu. Kami boleh belajar untuk membagi waktu dengan baik, bukan hanya memenuhi keinginan kami sendiri, tapi kami boleh juga punya waktu untuk mengasihi Engkau, berbicara dengan Engkau, lebih dekat dengan Engkau ya Tuhan. Kami juga mau mendengarkan apa yang Papa, Mama katakan buat kami. Kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan mau mendengarkan firman-Mu, mendengarkan perintah-Mu. Ajar kami Tuhan. Terima kasih buat Papa, buat Mama, buat kasih karunia firman Tuhan buat kami senantiasa. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, firman Tuhan sudah selesai. Mari lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sampai jumpa. Nah, adik-adik, kalian tadi sudah mendengarkan cerita tentang siapa ya? Iya, pintar, tentang Raja Salomo. Nah, adik-adik, jangan seperti Raja Salomo ya. Dulunya dia raja yang baik, yang taat, tapi terus berubah adik-adik. Untuk itu, nih, kalian harus cinta firman Tuhan, supaya senantiasa setia dan taat kepada Tuhan Yesus ya. Nah, kita waktunya untuk memberikan persembahan buat Tuhan ya. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, jadi nanti kalian bisa kumpulkan ya di sekolah minggu nanti waktu kalian masuk ya. Atau bisa juga nih minta tolong papa mama untuk transfer lewat bank ya. Nah, yuk kita mempersiapkan persembahan dan kita mau naikkan pujian. Allah itu baik. Dia baik, dia menyediakan segala keperluan kita anak-anak. Jadi kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Allah itu baik.
kalian sudah naikkan pujian Allah itu baik dan sudah memberikan persembahan buat Tuhan ya, yang terbaik. Dan biarlah berkat Tuhan pun kita gunakan dengan baik, juga kita bisa sebagian untuk menolong orang lain ya. Nah, untuk itu adik-adik kita mau berdoa untuk persembahan ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah dapat memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami sudah memberikan persembahan untuk-Mu ya Tuhan. Terima kasih juga untuk berkat-Mu melalui Papa Mama. Dalam usaha pekerjaannya, Tuhan sudah berkati sehingga dapat mencukupi kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya kepadamu. Dan kalau kami akan berpisah hari ini, satu dengan yang lain, Tuhan, Engkau memberkati kami, menyertai kami di dalam setiap aktivitas kami. Bahkan dalam belajar kami, Tuhan, Kau berikan kami kepandaian, sehingga kami terus menjadi saksi Tuhan. Berkati Papa Mama yang sudah merawat kami. Tuhan juga pelihara kesehatannya, keluarga kami. Kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami juga mengucap syukur untuk guru-guru kami, kakak-kakak sekolah minggu yang sudah melayani hari ini. Tuhan juga memberkati setiap pelayanan kakak-kakak sekolah minggu dalam pekerjaannya. Tuhan juga buat berhasil, juga Tuhan berikan kesehatan mereka semuanya. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur hari ini ibadah kami sudah Engkau memimpin dan hingga akhir. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan naikkan ucapan syukur. Amin. Adik-adik, sebagai lagu penutup, kita mau naikkan pujian taat. Nah, adik-adik, kita harus taat, setia kepada Tuhan ya. Dengar nasihat Papa Mama, nasihat Tuhan Yesus ya. Kita harus lakukan supaya kita semua menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan, yang menjadi saksi Tuhan dimanapun berada. Yuk kita naikkan pujian ya, dengan sukacita. Taat, taat, taat kepada Tuhan Yesus.